Terima kasih Anda kembali bersama kami Saudara di Sapa Indonesia Malam. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dipanggil Presiden Joko Widodo Rabu lalu untuk membahas perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Bima Arya menyebut 85% warganya yang menjalani isolasi mandiri yang meninggal belum divaksinasi COVID-19. Bima menambahkan Kota Bogor telah membentuk relawan untuk memantau warga yang isolasi mandiri. Kami sampaikan langkah-langkah dari hulu sampai ke hilir. Dari dulu kami sampaikan terkait dengan pentingnya kita fokus pada warga yang isoman. Saya sampaikan juga bahwa 85% warga isoman yang meninggal itu belum divaksin. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa vaksin itu efektif, Sinovac itu efektif. Dan saya sampaikan juga bahwa Kota Bogor membentuk relawan untuk memantau isoman, termasuk juga penguatan bantuan logistik untuk warga isoman dan terpapar. Tidak semua pasien COVID-19 bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit karena tingkat keterisian rumah sakit yang sangat tinggi. Lalu, sudah optimalkah pemerintah memberikan edukasi dari sisi medis pada pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri? Kita bahas bersama Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga ko-inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam, Mas Aik. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Kang Bima lebih dahulu. Benarkah kematian pasien isolasi mandiri di Bogor saat ini tinggi, Kang Bima? Saya kira ini data yang sepertinya sama di seluruh wilayah. Lonjakan mortality ini karena memang keterbatasan akses ke rumah sakit sehingga terpaksa dirawat di isoman dan kemudian terjadi perburukan karena beberapa hal ya. Ya pertama karena oksigen yang kurang, kemudian kedua juga karena banyak yang belum divaksin. Saya coba minta data dari wilayah, ternyata datanya seperti yang disampaikan tadi, hampir 85% warga yang meninggal karena isoman itu belum divaksin. Beberapa ada data yang penting saya kira, ada suami istri, suaminya sudah divaksin walaupun punya komorbid, tapi gejalanya ringan saja. Nah istrinya ini belum divaksin karena khawatir, karena takut, karena terpengaruh oleh banyak hoax tentang konspirasi, tentang vaksin dan sebagainya, sehingga nggak divaksin. Dan kemudian hasilnya ya fatal ya. Jadi yang ibu ini, perempuan ini meninggal, suaminya gejala ringan saja. Itu gambarannya seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu Anda dipanggil Presiden, itu soal apa? Apa instruksi Presiden? Apakah betul memang spesifik soal tingkat kematian pasien yang isolasi mandiri? Enggak. Presiden ingin dapat gambaran di lapangan. Ya, karena ada kebijakan dari atas terkait PPKM, kemudian macam-macam lah. Nah di bawah seperti apa ya, saya jelaskan ke Bapak Presiden dari mulai hulu sampai hilir. Persoalan utama di hulu adalah treatment terhadap isoman ini. Kapasitas puskesmas terbatas, tracer surveillance terbatas. Sedangkan ribuan warga ini dirawat di isoman ini. Nah ini karena apa? Ya karena di hilirnya juga keterbatasan tempat tidur. Kenapa keterbatasan tempat tidur? Antara lain karena oksigennya nggak ada. Seperti IGD. IGD itu kan sebagian besar oksigennya oksigen tabung, bukan liquid begitu. Jadi ketika oksigennya nggak ada, IGD terpaksa ditutup. Ini banyak kejadian di mana-mana. Nah sehingga kemudian warga nggak bisa dirawat dan terpaksa dibawa pulang lagi ke rumah. Kondisinya memburuk, saturasinya udah kadung naik begitu. Nah jadi polanya seperti itu. Saya jelaskan kepada Bapak Presiden, peta dari hulu ke hilir perlu pembenahan di semuanya, total, pembenahan total. Di hulu tentang isoman, kemudian memperbaiki tracing, kemudian juga di hilirnya ada persoalan oksigen, obat-obatan yang tadi disidak oleh Bapak Presiden di apotek ya, termasuk juga langkahnya nakes karena banyak terpapar. Itu persoalan kita hari ini. Kalau dari gambaran Anda, ini kan tampaknya memang permasalahan yang sebenarnya tidak dihadapi Kota Bogor saja, tapi wilayah-wilayah lain juga, bahkan seluruh Indonesia. Tapi kenapa Anda sendiri yang dipanggil, Kang Bima? Ya karena Pak Jokowi kan tinggalnya di Bogor, bukan di Solo. Pak Jokowi buat tinggalnya di Bogor, bukan di Medan ya. Jadi jadi karena spesifik ingin ngobrolin soal Bogor saja ya? Tapi kan ini gambarannya sama. Ya, persoalan kalau kita rapat dengan
gugus tugas dengan Pak Luhut, dengan Pak Budi Sadikin, tadi kami baru rapat juga dengan semua, sama persoalannya. Persoalan treatment isoman, persoalan langkanya oksigen, persoalan terbatasnya ICU, gitu ya. Persoalan susahnya sekarang ngejar tracing 1:10 misalnya. Saya kira persoalannya sama dan bagaimana kita membangun pendekatan totalitas untuk mengatasi hulu ke hilir tadi. Oke. Mas Aik, kalau dari lapor COVID, apakah sejauh ini yang di-compile itu kematian pasien saat isolasi mandiri saat ini tuh berapa? Per jam ini ya, sudah ada 2.490 orang yang meninggal dalam posisi isoman atau dalam perjalanan dalam sakit. Di seluruh Indonesia. Jadi data kami ini sudah menemukan di 16 provinsi, di 78 kabupaten kota gitu ya. Dan tetapi juga sebagai catatan bahwa di data kami ini memang separuh data kematian isoman ini ada di Jakarta. Kenapa Jakarta? Bukan karena daerah lain lebih rendah ya, tetapi karena kebetulan Pemprov DKI Jakarta ini melakukan pencatatan pasien isoman yang meninggal dengan cukup baik dan membagi datanya ke kami. Sehingga memang data yang terkompilasi di lapor COVID, yang jumlah pasien isoman yang meninggal di Jakarta itu mungkin sudah mendekati kondisi realnya. Okay. Nah, di daerah lain bisa dibilang puncak gunung es, karena basis laporan kami ini, data kami ini terutama dari crowdsourcing kan, dari laporan warga. Dan pasti tidak semua melaporkan. Kalau semua daerah mau membuka datanya gitu ya, kematian isoman yang ada dan bisa kami kompilasi misalnya, itu pasti jumlahnya juga bisa jauh lebih tinggi. Dugaan kami justru Jawa Barat, Jawa Timur sama Jawa Tengah yang, karena sebelum ada data dari DKI, justru yang paling tinggi adalah Jawa Barat memang. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa wilayah lain pendataannya masih buruk ya? Setidaknya data mengenai kematian isoman itu belum bisa kami akses ya secara publik untuk kemudian bisa kami kompilasi di lapor COVID. Ya, malah justru kami berharap nih kalau ada daerah-daerah lain yang bisa memberikan datanya atau setidaknya bisa diumumkan di web resmi masing-masing daerahnya gitu. Itu akan menjadi data yang berharga karena kita akan tahu nih sebarannya, epicentrumnya, termasuk di daerah mana saja dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Jadi transparansi data ini memang menjadi sangat penting sekali. Oke, Kang Bima, tadi Mas Aik kan bilang Jawa Barat. Memang Jawa Barat itu satu provinsi yang sangat besar begitu. Tapi paling tidak kalau di Kota Bogor sendiri, kepastian pencatatan pendataan warga yang isolasi mandiri, baik itu kemudian yang sembuh maupun yang meninggal, itu seperti apa? Ya, pertama kan kita ada RW siaga, itu lapis pertama ya. Yang kedua kita ada puskesmas ya. Yang ketiga kami membentuk relawan pemantau isoman. Nah, ini lapisan-lapisan yang kemudian melakukan pendataan dan dari situlah kita memaksimalkan pengawasan terhadap isoman. Nah, kenapa kita bentuk relawan? Ini yang saya laporkan juga kepada Bapak Presiden kemarin. Karena puskesmas dan RW siaga nggak bisa semua. RW siaga itu udah banyak banget tugasnya. Mengawasi prokes, melakukan tracing ya. Kemudian banyak hal lah gitu. Kemudian puskesmas juga terbatas, apalagi sekarang banyak puskesmas yang terpapar begitu. Ya. Nah, karena itu kami membentuk relawan khusus. Relawan ini tugasnya hanya melakukan pendataan, jadi begitu ada terkonfirmasi positif masuk ke database, kemudian dibagi tugasnya. Relawan ini ada sekitar 300-an ya, sampai kelurahan ada, dan masing-masing setiap hari, 2 kali sehari memantau kondisi isoman itu. Memantau melalui oximeter untuk diperiksa saturasinya, kalau ada perburukan dikoordinasikan untuk digeser, dievakuasi ke pusat isolasi yang lebih lengkap. Kita ada pusat isolasi berbasiskan masyarakat di kelurahan-kelurahan. Kita juga ada pusat isolasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga seperti asrama mahasiswa IPB, BPKP dan lain-lain. Nah, ini semuanya ada lapisan-lapisan untuk menampung warga apabila tidak bisa mengakses fasilitas di rumah sakit, Sofi. Oke, Mas Aik tadi berangkat dari apa yang dinyatakan oleh Kang Bima. Jadi yang terjadi itu kan sebenarnya banyak yang terlambat terdeteksi, terlambat dirawat sehingga kondisinya sudah parah begitu ya ketika isolasi mandiri. Antisipasinya seperti apa seharusnya? Jadi sebenarnya kematian pasien isoman ini ada 2 karakter ya yang kami temukan berdasarkan laporan. Yang pertama memang orang yang yang terlambat datang dan kemudian ditolak oleh rumah sakit ya. Jadi terutama dalam kondisi yang sudah menengah dan sampai buruk yang ditolak rumah sakit dan meninggal.
tetapi juga ternyata ada karakter yang meninggal isoman ini memang dari awal sengaja untuk tidak datang ke rumah sakit gitu. Jadi terutama ini terjadi di daerah suburban dan di daerah rural ya. Masyarakat yang pasien yang cenderung takut ke rumah sakit dengan berbagai alasan. Salah satunya di COVID-kan dan yang lain-lain. Ini banyak kami temukan laporan ini di Jawa Timur. Sehingga kemudian ketika mencoba dibawa itu kondisinya memang sudah buruk oleh keluarganya ya. Sehingga sudah meninggal. Atau bahkan meninggalnya itu di rumah gitu ya, baru walaupun dia dengan gejala COVID, satu keluarganya kemudian di tracing dan positif semua dan seterusnya. Jadi memang ada dua karakter yang ini memang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, yang memang karena rumah sakit penuh ya, yang ditolak, itu memang ya mau tidak mau kita harus pertama ya pasti harus meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan ini which is sangat sulit. Tetapi yang saya setuju dengan Wali Kota tadi, Pak Bima tadi, bahwa memang kita harus memperbanyak mau tidak mau adalah pusat isolasi mandiri terpusat yang terpantau gitu, yang terpantau oleh tenaga kesehatan. Nah, yang karakter kedua tadi, yang isoman yang memang menghindari ini membutuhkan memang pendekatan yang lebih sosial ya, yang membutuhkan key person di tiap-tiap daerah untuk menerangkan mengenai gejala COVID, pentingnya untuk pemeriksaan dini dan perawatan dan seterusnya. Nah, ini memang ada dua hal yang pendekatannya perlu berbeda. Gitu. Oke, berangkat dari pernyataan Kang Bima tadi bahwa 85% warga yang meninggal saat isolasi mandiri itu belum divaksinasi, bagaimana kemudian cara Pemkot Bogor memastikan bisa memvaksinasi warganya sebanyak-banyaknya? Akan saya tanyakan sesaat lagi, Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam, segera kembali.